Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menuangkan aksi nyata saya 3.1 A10 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nama saya Husnul Khotimah dari SMP Negeri 6 Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pengajar praktik Ibu Nurpiani SPD dan fasilitator Ibu Herdiana MPD. Fact atau kenyataannya, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran memanglah tak mudah. Maka kita harus cermat mengambil keputusan itu dengan menggunakan praktik kasus dilema etika dan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam kasus coaching dan coaching seorang guru yang diktator di dalam kelas. Kemudian alasan mengapa saya melakukan aksi tersebut, reason dan resultnya. Alasan saya melakukan aksi karena keluhan banyak peserta didik yang merasa tertekan dengan sistem pembelajaran di era kolonial yang masih dipraktekkan di era menyongsong kurikulum merdeka. Kemudian resultnya dengan menggunakan kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai universal serta menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, maka saya mengcoaching guru tersebut dengan pendekatan personal dengan berbagai webinar yang telah ada di kurikulum Merdeka, yang mana kita seyogyanya pembelajarannya yang berpihak pada anak dengan sistem Among sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Feeling saya setelah melakukan itu, perasaan saya setelah sekian lama saya merasa bahagia dan senang karena ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan pembelajaran seharusnya memerdekakan anak. Maka dari jiwa yang merdeka, maka akan tumbuhlah kreativitas, inovasi peserta didik kita. Finding-nya, dalam kejadian tersebut sejatinya ilusi. Sejatinya seorang guru dapat mengontrol tingkah laku murid. Kita semua tentu sepakat bahwa murid-murid kita dapat melakukan lebih dari sekedar menerima instruksi dari guru. Mereka secara natural adalah seorang pengamat, penjelajah, penanya, yang memiliki rasa ingin tahu atau minat terhadap berbagai hal. Lewat rasa ingin tahu serta interaksi dan pengalaman mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, mereka kemudian membangun sendiri pemahaman tentang diri mereka, orang lain, lingkungan sekitar, maupun dunia luas. Dengan kata lain, murid-murid kita sebenarnya memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Namun terkadang guru atau orang dewasa memperlakukan murid-murid seolah-olah mereka tidak mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Kadang-kadang kita bahkan tak sadar membiarkan murid-murid kita secara sengaja menjadi tidak berdaya, helpless, dengan secara sepihak memutuskan sesuatu semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pengalaman tersebut ke depannya saya harus jadi seorang calon guru penggerak yang ketika mengambil sebuah keputusan muaranya adalah berpihak kepada peserta didik saya dan berpegang pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.